Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahban Ad-Darun Nafis dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 1B. Di sini saya akan mengulas materi yang sudah dipelajari selama semester 1 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang ada di diagram ini. Yang pertama ada hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang diberhentikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan UUD RI 1945. PKN menjadi mata kuliah wajib karena untuk membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Yang kedua ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara ialah Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak akan mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat ada sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama ada historis. Secara historis dalam sejarah bangsa Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh rasa kesadaran. Yang kedua ada sosiologis. Secara sosiologis terdapat pernyataan dari seorang sejarawan. Dahulu musuh jelas penjajah tidak dapat memberi ruang untuk mendapatkan keadilan dan kemanusiaan bagi warga negara. Ini musuh bukan dari luar tapi dalam negeri sendiri. Ketiga ada politik. Secara politis pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemanti bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan. Yang kelima ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara ini sangat penting agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak dan kewajiban oleh negara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara negara dan warga negara. Karena jika tidak ada keselarasan antara kewajiban dan hak, maka akan terjadi ketidakadilan yang bisa memicu pemberontakan. Yang keenam ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama historis. Secara historis perjuangan HAM terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsafat Inggris abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Yang kedua ada sosiologis. Sumber sosiologis dapat dilihat dari gejolak dalam masyarakat yang awalnya budaya bangsa kita yang dikenal dengan sabar dan sopan santun seakan-akan menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat tinggi. Yang ketiga ada politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntutan disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang ketujuh ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan landasan negara dan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk kehidupan bernegara yang terkandung dalam kelima sila dalam Pancasila. Yang kedelapan ada implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda. Dengan atmosfer geopolitik yang berbeda, pemerintah demokrasi di seluruh dunia dapat dikelompokkan menjadi 8. Dikutip dari Science ABC, 8 jenis atau bentuk utama demokrasi. Yang kesembilan ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut para ahli, kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu kesejahteraan. Negara mempunyai tujuan manusia terjamin kesejahteraannya dan keamanannya. Teori Kemenbuk ini banyak dianut negara-negara modern di dunia ini.
Yang ke-10 ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Yang ke-11 ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang ke-11 mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dalam rangka memahami konsep wawasan Nusantara menjadi lembaga pada semua komponen masyarakat Indonesia adalah yang paling utama menciptakan rasa nasionalisme kepada bangsa kita sendiri yang kaya akan segala potensi yang ada di dalam Indonesia, dan juga berusaha untuk dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan kita untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Yang terakhir, anti korupsi. Penjagaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya penjagaan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara respektif dengan menegakkan UU tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu lembaga yang biasa disebut dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian materi yang saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.